Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Muthalib dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41824010079. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan kode 5 soal kode yang diberikan oleh dosen saya dari mata kuliah pemrograman lanjut. Pada kode ini termasuk analisis kompleksitas waktu, rekursi dan iterasi, implementasi stack, linked list, serta sorting and searching menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, untuk soalnya di sini yang pertama, yang nomor 1A, tentukan kompleksitas waktu, time, complexity dari algoritma tersebut, dari algoritma kode di atas nih. Lalu yang B, ubah algoritma agar memiliki kompleksitas order n, log n, dan jelaskan idenya. Nah, ini yang O ini disebutnya order ya guys ya. Semalam saya baru cek di Google, oh itu ada order. Oke, kita buka aplikasi Dev C++-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan itunya, library untuk nomor 1. Nah, jadi pada kode ini kita disuruh membuat dua buah looping yang saling bersarang atau disebut dengan nested loop. Setiap looping berjalan dari 0 sampai kurang dari n, sehingga masing-masing menggunakan n iterasi. Oke, langsung saja saya buat untuk nomor 1 kodenya. Yaitu pertama kita harus membuat variabel untuk n untuk meminta input cout, masukkan nilai n. N. Lalu kita buat dua looping bersarangnya menggunakan for int i. Nah, ini i-nya kita masih bikinnya di dalam ya, nggak kayak variabel n terpisah itu. 0 tutup i kurang dari n tutup i plus for lagi, sekarang int j ya, int j sama dengan 0 j kurang dari n tutup j plus. Lalu di sini kita buat operasi konstannya, cout i sama dengan i j sama dengan n line. Oke, coba kita running. Nah, saya akan masukkan angka 4. Nah, jadi kira-kira seperti ini outputnya guys. Oke. Oke, untuk soal yang kedua, kita untuk nomor 1B, kita disuruh untuk mengubah algoritma agar memiliki kompleksitas order n log n dan jelaskan idenya. Berarti kita harus mengubah algoritma tersebut agar memiliki kompleksitas order n log n dan kita jelaskan kode tersebut beserta idenya. Oke. Untuk yang kedua ini saya sudah menyiapkan kodenya. Coba saya hapus dulu.
Nah, ini untuk kode yang kedua. Saya sudah menyiapkan sebelumnya. Jadi itu untuk kode yang kedua ini, kita disuruh untuk membuat yang namanya algoritma yang berbeda gitu. Untuk mengubah algoritma menjadi kompleksitas order and log-n, kita harus menggunakan pendekatan yang lebih efisien. Nah, jadi untuk penjelasan kodenya, merge sort membagi array menjadi dua bagian secara terus-menerus sampai setiap bagian tinggal satu elemen. Jadi dia membagi terus sampai tersisa satu elemen array doang. Proses ini mendukung log-n langkah. Lalu setelah pembagian kecil tersebut digabungkan kembali dalam keadaan terurut. Proses penggabungan ini memerlukan waktu linear yaitu order n. Karena proses pembagian order log n dan menggabungkan order n, maka total kompleksitasnya adalah order n log n. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Dan kalau kita running, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan sudah saya taruh angkanya, ngecek, dan dia terus membagi sehingga pada saat kita running, outputnya pun angkanya jadi berurut gitu guys. Dia searching sebentar, maaf ada kesalahan, layarnya gelap. Kenapa ya? Nah, mungkin karena tadi layarnya gelap, saya jelasin sekali lagi ya. Jadi untuk kode ini, merge sort membagi array menjadi dua bagian secara terus-menerus sampai setiap bagian tinggal satu elemen saja. Jadi dia membagi terus-menerus hingga tersisa satu elemen array. Proses ini membutuhkan langkah log n. Lalu setelah itu, bagian-bagian kecil tersebut digabungkan kembali dalam keadaan terurut. Proses penggabungan ini memerlukan waktu linear yaitu order n. Karena proses pembagian order log n dan penggabungan order n, maka total kompleksitasnya adalah yang dihasilkan yaitu order n log n. Jadi singkatnya seperti itu guys. Nah, ini untuk kodenya. Dan kalian bisa lihat itu terdapat di sini. Nah, di situ ada angka yang tidak terurut. Pada kode dia akan memfilter, membagi terus-menerus sampai tersisa satu angka, lalu mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal nomor 1 yang B. Selanjutnya akan kita lihat soal nomor 2. Nah, di sini yang nomor 2 kita disuruh untuk buatlah algoritma rekursif untuk perhitungan nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif n. Kemudian ubah algoritma tersebut menjadi versi iteratif dan bandingkan efisiensi keduanya. Implementasikan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman C++. Jadi kita harus membuat 3 program berarti ya. Pertama, kita harus membuat program untuk menghitung faktorial. Kemudian ubah algoritma tersebut menjadi versi iteratifnya. Kemudian kita bandingkan, lalu kita implementasikan kedua kode tersebut menjadi satu. Berarti kita harus membuat 3 kode untuk nomor 2 ini. Oke.
Kita kembali lagi ke aplikasi Dev C++ nya. Dev C++. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Dev C++ nya. Saya hapus dulu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu untuk kode yang nomor 2 ini. Jadi, untuk kode yang nomor 2 ini, kita disuruh buat yang versi rekursif dan juga iteratifnya nih. Nah, lalu apa tuh perbedaan rekursif dan juga iteratif? Rekursif adalah metode pemanggilan fungsi di dalam dirinya sendiri. Jadi dia memanggil fungsi di dalam dirinya sendiri. Beda dengan iteratif, menggunakan perulangan looping biasanya tanpa memanggil fungsi berulang. Tanpa pemanggilan fungsi berulang. Oke, kita langsung buat contoh kode versi rekursifnya ya. Sini kita buat int Oke, kita buat ulang aja kodenya. Kayak mana? Basis rekursif faktorial dengan n. Untuk faktorial rekursif n intn. Oke, sini harusnya kurang dari sama dengan 1 untuk basis rekursif and also kita buat int main int main int angka cout angka int angka belum ditutup lagi cout masukkan angka jin angka if angka 0 tutup ya ini mau tutup dulu baru cout lagi cout faktorial tidak untuk negatif, tidak untuk bilangan negatif ya, tidak untuk bilangan negatif, tidak untuk bilangan negatif. Ini ya. Oke, mouse cout faktorial dari angka adalah
faktorial faktorial rekursif. Angka. Oke, coba kita running kodenya. Nah, ini bisa. Saya masukkan 6. Nah, faktorial dari 6 adalah 720. Ini kurang rapi, coba saya rapikan dulu. Set. Nah, saya running lagi. Nah, input 6. Nah, faktorial 6 adalah 720. Oke. Kita lanjut untuk kode yang kedua. Sekarang kita lanjut untuk kode yang kedua. Dan untuk kode yang pertama itu kan sebelumnya itu kita buat kode rekursif ya. Sekarang kita buat kode iteratifnya. Oke, sekarang kita buat kode yang kedua. Nah, tadi kan ini kita udah buat kodenya yang versi rekursifnya nih. Sekarang kita buat kode yang versi iteratifnya. Kita mulai dari T faktorial. Coba ini sini aku sampai sini. Sip. T faktorial iteratif. int n int kita buat atau variabel hasilnya 1, lalu for int I sama dengan 1, I sama dengan n I plus hasil dikali variabel I, tutup. Kasih return biar kembali return hasil. Terus ini buat int mainnya baru int main angka cout, masukkan angka tutup angka. Angka susah banget ngetiknya ya. If angka kurang dari 0, jika angka kurang dari 0, cout faktorial tidak bisa dihitung untuk bilangan negatif.
negatif. Untuk bilangan negatif. N sih. N tutup. Jika Cout faktorial dari faktorial dari angka kutip adalah faktorial iteratif faktorial iteratif angka N9. Coba running. Nah, ini bisa ya. Sukses. Coba saya input. Itu sebentar. Kita running lagi. Nah, coba kita input. Nah, saya input 8. Faktorial dari 8 adalah 4032. 4320. Jadi kira-kira seperti itu untuk faktorial iteratif. Oke, selanjutnya untuk kode penggabungannya yaitu bernama Nah, oke, selanjutnya untuk kode penggabungannya kita akan buat di sini. Coba kita tes dulu. int faktorial rekursif int return n sama dengan 1 bagi n lalu dikali faktorial rekursif. N kurang 1 tutup, lalu int faktorial iteratifnya nih, iteratif int n
int hasil integer hasil 1 tutup. Setelah itu oh ya, for int I kalau pakai apa, for loop jangan lupa pakai kurung ya guys ya, saya selalu lupa terus. 2 tutup I sama dengan n tutup I plus plus. Oke, hasil dikali sama dengan I tutup red turn hasil. Baru kita buat mainnya, int main int n cout masukkan angka untuk input cin n. Cout factorial rekursif. Kita panggil variabelnya panggil juga n-nya, baru n line tutup cout lagi untuk faktorial iteratif faktorial iteratif panggil n baru n line. Oke, coba kita run dulu apakah bisa. Nah, bisa ya guys ya, sukses. Saya running di sini, misalnya saya akan masukkan angka 9. Nah, jadi seperti ini guys outputnya. Oh, di sini, oh maaf, di sini ada yang salah, faktorial. Nah, saya running lagi. Nah, jadi seperti ini guys outputnya untuk penggabungan antara faktorial rekursif dan juga iteratif. Di sini saya memasukkan angka 9. Faktorial rekursif angka 9 yaitu 362.880. Sedangkan untuk faktorial iteratifnya 362.880. Seperti itu guys, rekursif dan iteratifnya. Jadi faktorial itu kan adalah perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. N itu apa? N itu yang di input. Contoh 5 faktorial kan tuh simbolnya 5 tanda seru gitu ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Totalnya berapa? 120. Nah, fungsi faktorial rekursif itu menggunakan operator ternary untuk membuat kode lebih singkat. Fungsi faktorial iteratif hanya memakai loop for dari 2 sampai n, lebih efisien dari mulai 1. Output langsung ditampilkan di main. Jadi kesimpulannya rekursif itu bagus untuk pemahaman konsep dan kode pendek. Jadi untuk kode pendek membuat faktorial itu bagus banget kalian memilih rekursif. Kalau iteratif lebih aman dan efisien untuk nilai n-nya besar. Jadi untuk nilai input yang besar kalian bisa pilih faktorial iteratif.
Singkatnya seperti itu guys. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Nah, jadi pada soal yang ketiga ini, implementasikan struktur data stuck menggunakan array di C++ tanpa menggunakan library STL. Tambahkan operasi berikut: push, pop, pick is empty. Tampilkan stuck setelah setiap operasi. Oke, kita suruh menambahkan empat operasi tersebut ya guys ya. Lalu kita tampilkan stuck setelah setiap operasi. Setelah setiap operasi. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi dev C++ nya. Untuk program apa ya, stuck ini itu banyak banget ya guys ya. Apalagi tadi tuh disuruh empty, pop, push. Oke, kita langsung saja membuat program stucknya untuk nomor 3. Mulai dari sini ya guys ya. Sini kita langsung pakai define max inputnya itu max apa stucknya ya, maxnya 100, define max 100 plus stuck. Sorry ini bisa ngerti tuh pasta brief privat int data max tutup dan int top tutup. Baru public dan privat ya, baru public privat public stuck kurung kurawal top sorangan -1 stuck kosong saat di awal. Stuck kosong saat di awal lalu ini kan void push int value. If top max menangan 1, out stuck penuh, overflow penuh, inline else top plus data
data top plus salah nih, terus data top sama dengan value out push value inline display tutup. Display tutup out push display tutup. Sekarang kita membuat penghapusan elemen paling atas. Enter dulu yang banyak. Sini void untuk pop kurang biasa dulu, baru kurang awal. If is empty terus out stuck underflow tutup. Else out pop data top inline baru top min tutup, baru kita display lagi, tampilkan. Display itu untuk menampilkan display Oke. Lalu untuk melihat elemen teratasnya kita pakai void pick. Void pick if is empty. Void pick enggak, ini void pick besar. Void pick is empty nya pakai void buka if empty cout stuck kosong inline baru else elemen teratas data top
read and line. Baru untuk mengecek apakah stack kosong, kita pakai tutup dulu. Jangan lupa tutup pakai titik koma. Ball is empty. Write untuk backend kode. Top sama dengan kurang 1. Lalu void kita tampilkan lagi. Void display cout is stock is empty is empty cout kosong. Else for int I sedangkan nilainya 0, I kurang dari sama dengan top, kurang dari sama dengan top, tutup I plus cout data I baru cout data I 1 2 terus satu lagi ya, return top 1 tutup void display 1 2 3 itu else cout data I 1 2 kurang kerawalnya kayak ada yang kurang guys. Mengambilkan
Oke. Coba kita untuk seperti ini. Cout inline. Nah, gini dulu guys. Kita kurang berawal lagi sini. Tuh. Lalu int main stack is push 10 nilainya, baru push 20, lalu push 30, pick pop pop. Sini harusnya tutup pop tutup pop tutup, baru ini kan step kosong return 0. Nah oke, ini sudah saya perbaiki, sudah sukses. Nah jadi seperti ini kira-kira guys untuk outputnya. Push 10 isi stack 10, push 20 isi stack 10 dan 20, push 30 nih pada saat kita isi, push itu kan isi ya, isi stacknya menambah jadi 10, 20, 30. Elemen teratasnya apa? 30. Elemen teratas itu elemen terakhir. Pop itu berarti menghapus isi pop 20, pop 30, isi stacknya berapa? 10, 20. Kalau kita pop 20, isi stacknya sisa 10. Kita cek lagi elemen teratasnya berapa, lalu elemen teratasnya itu 10. Terus kita isi stack berapa? Kosong. Stack kosong berarti underflow. Jadi kira-kira seperti itu guys untuk outputnya. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 4. Pada soal nomor 4, buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan 10 angka lalu urutkan angka-angka tersebut menggunakan algoritma insertion sort. Dan yang B, cari angka tertentu dengan algoritma binary search. Oh, binary search. Oke. Tampilkan langkah sorting dan hasil pencarian menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke. Menggunakan binary search. Kita kembali ke C++-nya. Ini sebentar guys, ini. Nah, ini dia sudah kembali. Kita suruh buat binary search menggunakan bahasa C++. Anda menampilkan angkanya dan meminta 10 input. Wow.
pakai namanya. Ini sampai serak nih guys. Void insertion sort. Ini kita copy aja. Baru int r koma int n kurung berawal for int I sama dengan 1, for int I sama dengan 1, tutup I kurang dari n, tutup I plus berawal int k r I. Baru int j sama dengan I baru while j sama dengan 0 dan r j k r j tambah 1 sama dengan r j. Ini keseringan ngomong jadi serak guys suara. Oke. Baru array dari j 1 sama dengan k, j tambah 1 sama k, tutup. Baru kita tampilkan langkah-langkah sortingnya. K cout langkah-langkah sorting. Langkah ini langkah aja langkah I baru for int k sama dengan 0, tutup k kurang dari n, tutup k plus berawal cout array dari k, tutup. Sini terus cout and line. Baru kita buat int binary search. Ini kita salin dulu, takutnya kepake nanti.
int r intn ent targetnya berapa, lalu int left kiri 0, koma kanannya itu sama dengan n 1. Left right int mid tengah sama dengan left kiri tambah kanan, lalu dibagi 2. Aduh, pegel banget guys. If armit sebentar, if armit array mid ini terus array mid rtrn red kembali ke mid, as if array mid. Duh, mid kurang dari target. Left mid kurang dari target. Mid kurang dari target. Left sama dengan mid tambah 1 tutup, else right sedangkan mid baru sekarang dikurang 1. return min 1. Baru sini kita buat int lain. Int array int array 10 int n dengan 10 out masukkan 10 angka. Tutup. For int i sama dengan 0, i kurang dari n tutup dan i plus plus, cout angka
tambah 1. Oke. Untuk inputnya sin variable array dari i. Sin variable array dari i. Lalu cout and process insertion sort. Lalu insertion sort r n int cari untuk cout and masukkan angka yang ingin dicari. Sin cari int posisi binary search array n cari if posisinya 9 = 1 cout angka jadi tidak ditemukan dengan angka cari ditemukan indeks ke panggil posisinya untuk mencari indeks ke berapa. Else cout pukul ya guys ya, cari tidak ditemukan inline. Coba kita running guys. INTK coba kita running lagi. Ini ada salah di awal. Oke, coba kita running guys kodenya. Nah, berhasil ya, sukses di sini. Masukkan 10 angka ke 1, saya masukkan 2, angka kedua 5, angka ketiga 6, angka keempat 8, angka kelima 9, angka keenam 4, angka ketujuh 7, angka ke-8
1, angka ke-9 3, dan angka terakhir 5. Nah, kira-kira seperti ini guys outputnya. Oke, kita lanjut ke kode nomor 5. Kita kembali lagi. Nah, di nomor 5 ini aduh, maaf guys, tiba-tiba hitam. Nah, untuk nomor 5 ini kita dibuat untuk buatlah implementasi cyclic linked list mendukung operasi berikut menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi terdapat operasi yang mendukung untuk list linked tersebut, yaitu operasinya ada menambahkan data di akhir, menyiapkan data di posisi tertentu, menghapus data tertentu, dan menampilkan seluruh isi list. Ada 4 posisi yang harus kita buat. Oke, kita buka lagi aplikasi Dev C++ nya. Kita lanjut untuk program yang nomor 5. Kita lanjut untuk program yang nomor 5. Kita disuruh membuat linked list dengan 4 operasi. Langsung saja kita buat kodenya dengan menggunakan operasi ya. Sangat pusing ya guys ya, kita harus semangat terus. Kita pakai struct ya, struct node. int data node kali x, baru node head dengan 0, tutup. Baru kita tambahkan data di akhir list dengan cara menggunakan void variabel tambah akhir, tambah untuk di akhir list, int nilai, node, baru teman-teman new node nilai 0. Jangan lupa paper besar semua ya guys ya. If head baru else node not temp dengan head tutup will temp kurang atau sama dengan ke next, kan ada next temp next
node next lagi sama dengan baru tutup else. Oh shit, ini yang salah, maaf guys. Tag dulu, kita rapikan, baru kita siapkan data di posisi tertentu dengan cara void sysib posisi int nilai int pos untuk posisi node kali baru sama dengan new node nilai koma tutup. If pos 01 baru next sama dengan hit sama dengan baru sini else, baru kita buka lagi node kali dengan tab sama dengan head for int i sama dengan 1 tem nn i pos kurang 1 tutup i plus tem sama dengan tem next. Lalu if tem si out posisi tidak valid. Oh iya, lupa. Tutup ratun rete un return kembali ke kode baru next dengan temp next
next sama dengan baru aduh ini dapat tinggal kah dua sini baru kita void ini hapus data int nilai if cout list kosong cout list kosong if head if head data sama dengan nilai node kali hapus sama dengan head sama dengan head ini kurang apa ditutup dan lupa ditutup sekarang kita buat delete-nya dengan variabel hapus cout data nilai dihapus oke. Note temps dengan head kita pakai while untuk lengkap tem next dan tem baru ke data sama dengan nilai tem sama dengan tem next if tem ini lupa bagian satu kita ke next cout data tidak ditemukan
kembali, baru not hapus halaman temp. Next. Temp sama dengan next. Temp si node not hapus hapus temp sama dengan next. Tutup temp next dengan temp next tutup. Delete. Timbulkan series nanti saja head data dihapus n. Untuk temp head untuk temp sarangan head. Bisa dihapus. Delete hapus. Delete hapus. Out data mulai dihapus. Baru ke sini untuk menampilkan isi void tampil temps dengan head si out isi ket is if temp si out kosong. Else well temp
item sama dengan trap. Item next. Si out. Si out and line. Lalu selanjutnya baru int mainnya. Int pilihan nilai posisi lalu do si out buat bannernya. Nah, ini untuk bannernya saya udah siapin. Nah, ini untuk bannernya, pilihan switch pilihan cache 1. Si out masukkan data lalu sin nilai tambah nilai akhir nilai tutup, baru kita break. Untuk jeda lalu kita masukin untuk cache 2 nya. Ini saya sudah siapkan untuk cache 2 nya, cache 2 dan 3. Ini untuk cache 2 dan itu untuk cache 3. Nah, cache 2, 3 saya belum nyiapin cache 4 nya. Yang untuk cache keempat ini buat tanda titik 2 tampil. Lalu kita break lagi. Default si out default pilihan tidak valid, tampil program selesai, tampil break cache 0, cache 4 tampil break cache 0, habis break cache 0. Kita lupa buat cache 0 nya nih. Cache 0 si out program
program selesai. Nah, ini output untuk program selesai. Jangan lupa kita break lagi. Baru default pilihan tindak valid. Kita buka, tutup, sini dikasih value-nya. Pilihan 0 0. Nah, ini kodenya udah selesai. Coba kita running. Misalnya saya pilih menu tambah di akhir. Nah, ini saya pilih angka 1, masukkan data, misalnya saya masukkan data 10. Lalu saya pilih satu lagi, saya akan masukkan data 30. Lalu saya pilih yang keempat untuk tampilkan list. Nah, jadi terdapat dua list yang tadi saya sudah tambahkan. List 10 dan juga list 30. Lalu saya hapus data tertentu, pilih angka 3. Nah, masukkan data yang dihapus. Misal saya ingin menghapus 30. Terus saya tampilkan lagi listnya. Nah, sisa isi linked list sisa 10. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi untuk kode nomor 5 ini fungsinya yaitu dia kan menyisipkan dan menghapus data lebih efisien, terutama di awal atau di tengah list. Tidak perlu lagi kita menggeser elemen lain. Cukup dengan mengubah pointer next antar node. Kompleksitas waktu orde 1 untuk di awal dibaca orde 1. Dan untuk orde n untuk posisi tertentu karena harus mencari posisi terlebih dahulu. Nah, untuk array-nya menyisipkan dan menghapus data kurang efisien di tengah atau di awal array. Harus menggeser banyak elemen agar tidak ada celah. Lalu yang terakhir, kompleksitas waktu orde n untuk sisip dan hapus di posisi manapun kecuali di akhir orde 1. Jadi kesimpulannya, yang pertama, linked list ini lebih fleksibel untuk operasi tambah hapus di posisi manapun. Dan yang kedua, array-nya lebih cepat untuk akses data langsung karena bisa pakai indeks. Tapi tidak efisien jika sering melakukan penyisipan atau penghapusan di tengah. Nah, jadi seperti itu guys. Dan mungkin sekian dari saya. Video kali ini sangat panjang ya, hampir 2 jam. Karena emang kodenya juga panjang banget. Ada 5 soal yang harus saya kerjakan untuk UAS matkul pemrograman lanjut ini. Semoga dengan kode yang saya kerjakan semua, kalian dapat mengerti dan dapat dipahami oleh bahasa saya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang dimengerti oleh kalian. Jangan lupa kalian subscribe channel saya. Saya sebenarnya hanya memposting video tugas saja, tetapi dengan kalian subscribe itu dapat membuat saya semangat. Dan jangan lupa subscribe dan juga like. Terima kasih semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang mengenang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.